Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Ayu Salsabila, NIM E 2019-2065. Di sini saya akan menganalisa tentang ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam ada berbagai materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang uang dan fungsinya. Uang dan fungsinya. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Pada zaman dulu, alat tukar awalnya berupa emas, kemudian ditemukan uang kertas, dan tak lama lagi ditemukan uang giral. Fungsi asli uang yang pertama sebagai alat tukar atau medium of change, yang kedua uang sebagai satuan hitung, yang berikutnya uang sebagai alat penyimpan nilai. Fungsi turunan uang yang pertama, uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah, yang kedua sebagai alat pembayaran utang, yang ketiga sebagai alat penimbun kekayaan, keempat sebagai uang sebagai alat pemindah kekayaan, kelima uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Fungsi uang menurut ekonomi Islam, yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat hitung, yang ketiga sebagai alat penyimpan kekayaan. Jadi, kesimpulannya, uang adalah uang transaksi yang diterima oleh masyarakat. Yang kedua, ada kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mencetak uang, dalam menyetorkan uang, mengatur jumlah uang yang beredar, supaya perekonomian berjalan dengan baik, sehingga kesejahteraan masyarakat berkembang dengan baik. Tujuan kebijakan moneter yaitu pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Nomor 6, distribusi likuiditas yang optimal. Nomor 7, mempertahankan keseimbangan IS dan LM. Nomor 8, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Instrumen kebijakan moneter, yang pertama kebijakan operasi pasar terbuka, yang kedua kebijakan diskonto, yang ketiga kebijakan cadangan kas, yang keempat kebijakan kredit ketat, yang kelima kebijakan dorongan moral, dan keenam penyesuaian tingkat suku bunga. Dan yang ketiga, ada pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan. Jadi, yang disebut pengangguran orang yang waktu bekerja dan ingin bekerja tapi tidak mendapatkannya. Macam-macam pengangguran, yang pertama ada pengangguran terbuka, yang kedua ada pengangguran tersembunyi, dan yang ketiga ada pengangguran musiman, dan yang terakhir itu pengangguran setengah menganggur. Penyebab pengangguran, yang pertama tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerjaan. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, informasi lowongan kerja. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dan yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Dan yang terakhir, transmigrasi. Selanjutnya, ada pengangguran dalam ekonomi Islam. Ada dua, yaitu pengangguran jariah atau terpaksa. Artinya, orang itu tidak bekerja, sudah masuk dalam angkatan kerja dan mencari pekerjaan, dan dia tidak mendapatkan pekerjaan. Dan yang kedua, ada pengangguran khiraiyah atau pilihan. Solusinya, pengangguran pusat ekonomi Islam, yang pertama ada mekanisme individu, dan yang kedua ada
mekanisme sosial ekonomi. Terima kasih.